Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nanda Adi Kurniawan. Di sini saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar kebumian. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk memahami materi OSN kebumian. Bahkan bisa membantu teman-teman semua untuk mendapatkan medali nantinya. Siapapun kamu pasti bisa mendapatkan kesempatan itu, yang penting kamu mau belajar dan tetap konsisten. Nah, sekarang kita coba mulai dari nomor 1. Struktur sedimen berikut dapat digunakan sebagai penanda bagian atas dari lapisan sedimen kecuali. Nah, dari soal yang diminta adalah struktur sedimen yang bisa berperan sebagai penanda bagian atas. Nah, gampangnya, kalau ada soal seperti ini, penanda bagian atas, berarti baik bagian batas lapisan atas ataupun batas lapisan bawah sedimen tersebut pastinya memiliki struktur yang khas. Nah, sedangkan di sini kita bisa tahu bahwa laminasi itu sama dengan perlapisan, hanya berbeda dengan ketebalannya saja. Dan untuk laminasi sendiri di sini, untuk batas lapisan atas dan juga batas lapisan bawahnya itu hanya lurus saja, tidak ada morfologi yang khas. Sehingga untuk soal berikut jawabannya adalah yang laminasi, karena untuk laminasi batas lapisan atas dan batas lapisan bawahnya hanya datar saja dan tidak ada morfologi yang khas. Sedangkan untuk yang lain bisa digunakan untuk menentukan top bottom dari suatu lapisan sedimen. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Material sedimen berukuran lempung pada umumnya tertransportasi dengan mekanisme. Nah, jika kita atau ada soal yang berkaitan dengan material sedimen dan kapan dia tertransportasi, kapan dia terdeposisi, nah itu kita perlu untuk mengetahui tentang diagram Hillstrom. Nah, jadi untuk Hillstrom berikut ini dia menggambarkan ukuran butir material dari sedimen, apakah dia clay shield berdasarkan skala Uden-Manworth, dan juga membandingkan dengan kecepatannya ketika tertransportasi, sehingga didapatkan tinggal diplot saja apakah material tersebut sedang tererosi atau sedang tertransportasi atau juga terdeposisi. Nah, kalau kita lihat di sini, material sedimen yang berukuran lempung. Nah, lempung bahasa Inggrisnya clay di sini. Umumnya tertransportasi dalam mekanisme. Nah, kita lihat di sini di bawah garis lurusnya. Nah, untuk clay dan silt itu dia umumnya tertransportasi dalam suspension atau suspended load. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin tahu mekanisme transportasi, jangan lupa dicek video sedimentologi. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Bentuk dan ukuran butir dari suatu partikel sedimen berguna untuk mengetahui. Nah, di sini yang diminta adalah bentuk dan ukuran itu sebenarnya mencerminkan apa sih di batuan sedimen. Nah, kita tahu untuk bentuk dari material yang tertransportasi itu dia ada yang menyudut ataupun ada yang membulat. Nah, sebenarnya untuk apakah dia menyudut seperti pada gambar ataupun dia sangat membulat itu mencerminkan dari jarak transportasinya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Nah, karena bayangkan saja ketika awalnya dia sangat menyudut, ketika dia tertransportasi sudah jauh, maka bagian yang lancip-lancip ini, runcing, akan terlapukan dan seperti teramplas, sehingga lama-kelamaan semakin jauh maka akan semakin membulat. Karena tentunya juga ketika di sudut ini dia menerima gaya dari sisi manapun. Sehingga itulah juga yang mempermudah penghancuran dari material-material tersebut ketika ditransportasikan. Sekarang kita coba lanjut ke nomor 4. Dalam skala Wentworth, ukuran butir 2-4 mm disebut. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk skala Wentworth atau skala Uden-Manworth ini menggambarkan
ukuran atau diameter dari butir batuan dan kemudian dia menamakannya, mengklasifikasikannya. Nah, seperti pada tabel berikut ini. Nah, yang diminta pada soal adalah berukuran 2-4 mm. Perlu diingat ini satuannya dalam milimeter diameternya. Nah, untuk 2-4 mm itu adalah granul. Nah, untuk granul sendiri di sini bahasa Indonesianya adalah kerikil. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, sedangkan untuk rakal itu ketika ukurannya 4-64 mm, untuk lanau itu 1/16-1/256, atau untuk desimalnya seperti angka pada berikut ini. Sedangkan untuk rakal tadi sudah 4-64 mm, sedangkan untuk pasir itu umumnya 1/16 mm sampai 2 mm. Namun bisa juga dibagi lagi. Ada yang kasar, halus, dan sedang. Nah, yang untuk kasar sendiri di sini bisa dilihat itu adalah 1/2 sampai 2 mm, sedangkan yang halus itu 1/4 sampai 1/8 mm, atau bisa juga 1/4 sampai 1/16 mm. Kemudian kita coba lanjut ke nomor 5. Cara material sedimen terangkut dengan melayang dan bercampur dengan air disebut. Nah, kita tahu bahwa sedimen yang tertransportasi itu terbagi menjadi beberapa cara. Nah, kita tahu ada bed load dan juga suspended load. Nah, untuk bed load sendiri, nah seperti pada digambar, di mana dia ketika tertransportasi selalu bersinggungan dengan dasarnya. Sedangkan untuk suspended dia melayang-layang dan bercampur dengan air. Nah, untuk bed load sendiri dibagi lagi, ada rolling, juga saltasi. Nanti juga dibagi lagi untuk yang traksi itu kan terdiri rolling, creeping, dan juga sliding. Nah, jadi untuk jawaban nomor 5, cara material sedimen terangkut dengan melayang dan bercampur itu adalah suspended load atau disebut suspensi. Jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita coba lanjut ke nomor 6. Pasir sedang dalam skala Wentworth berukuran. Nah, tentunya kalau ada soal seperti ini, mau tidak mau kita harus menghafal skala Wentworth. Apalagi di sini tidak hanya dibilang pasir, namun pasir sedang. Nah, mari kita coba lihat tabel berikut ini. Nah, kalau kita lihat di sini pasir sedang, medium sand. Nah, itu dia sekitar 1/2 sampai 1/4 mm. Nah, jadi bisa kita ketahui jawabannya yang tepat adalah yang E. Sekarang kita coba lanjut ke nomor 7. Suatu batuan sedimen tersusun oleh material yang berukuran kerakal dan berukuran pasir. Material yang berukuran kerakal berperan sebagai, nah perlu teman-teman ketahui, coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, jadi dalam batuan sedimen itu biasanya ada yang berukuran lebih besar dan ada yang berukuran lebih kecil. Nah, umumnya yang berukuran lebih besar dari pasir atau berukuran lebih dari 2 mm, nah itu disebut sebagai fragmen. Sedangkan untuk yang berukuran pasir atau lanau lempung di bawah 2 mm itu biasanya kita sebut sebagai matriks. Nah, di sini kan kerakal. Kerakal itu ukurannya di atas 2 mm, 4-64 mm. Jadi berperan sebagai fragmen. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Sekarang kita coba lanjut ke nomor 8. Batuan sedimen terbentuk dari beberapa macam proses. Batuan sedimen yang terbentuk akibat proses kimiawi, contohnya adalah, nah berarti kalau ada soal seperti ini, kita harus tahu klasifikasi dari batuan sedimen. Karena batuan sedimen itu ada batuan silisiklastik atau yang klastik dan juga non-klastik.
Untuk yang non-klastik salah satunya adalah kimiawi. Nah, mungkin untuk lebih mudah menjawabnya, berarti di sini yang dimintakan kimiawi. Berarti untuk yang batuan sedimen klastik atau silisi klastik ini bisa kita coret. Contohnya adalah yang silisi klastik adalah konglomerat, batu pasir, dan maupun juga batu serpih. Nah, seperti yang ada di gambar ini, dia menggunakan skala Udenman-Watt untuk batuan sedimen yang klastik. Nah, berarti tersisa untuk A dan B. Nah, sedangkan kita tahu untuk yang B itu tuff itu berada di batuan piroklastik. Jadi batuan beku piroklastik hasil letusan gunung api. Nah, jadi bisa kita simpulkan jawaban yang tepat adalah yang A, rijang. Karena rijang sendiri dia itu terbentuk secara kimiawi dan berkomposisi SiO2. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Konglomerat merupakan batuan sedimen yang tersusun atas. Nah, di sini konglomerat merupakan batuan sedimen silisi klastik. Sehingga untuk konglomerat sendiri dia itu ketika terdapat fragmen yang berukuran lebih dari 2 mm. Nah, untuk batuan klastik yang berukuran fragmennya lebih dari 2 mm itu dibagi menjadi dua. Ada konglomerat dan juga ada breksi. Nah, yang membedakan antara konglomerat dan juga breksi itu adalah bentuk butirnya. Kalau konglomerat itu membulat atau membundar, sedangkan untuk breksi meruncing. Nah, jadi bisa kita simpulkan jawaban nomor 8 adalah yang A, batuan penyusun dengan bentuk membundar dan berukuran lebih dari 2 mm. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Sekarang kita coba lanjut ke nomor 10. Batuan sedimen yang berasal dari proses kimia atau aktivitas organisme adalah, nah mungkin kita exclude yang bukan batuan sedimen terlebih dahulu. Nah, di sini untuk batu saba atau slag itu merupakan batuan metamorf yang foliasi, sedangkan yang marmer itu juga batuan metamorf yang berkomposisi CaCO3. Marmer terbentuk dari gamping. Jadi untuk yang C dan E kita exclude karena merupakan batuan metamorf. Kemudian untuk yang D juga bisa kita exclude batu lempung karena untuk batu lempung sendiri merupakan batuan sedimen klastik, bukan hasil proses kimia. Nah, yang jadi tersisa antara pilihan A dan B. Nah, di sini yang diminta adalah proses kimia dan aktivitas organisme. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang A, batu gamping. Karena untuk yang B, batu bara, biasanya diklasifikasikan secara khusus. Cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman merasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar atau bisa juga DM melalui IG saya. Thank you.